Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Thumma amma ba'd. Baik, risalah yang akan kita bahas ini adalah suatu gambaran atau ungkapan dalam bentuk mandumah, isim maf'ul dari nadam. Artinya at-ta'lif. Allafa yu'allifu ta'lif. Ta'lif itu artinya al-jama', al-mu'allaf, yang terkumpul, yang tersusun. Nah, ini arti dari nadam, mandumah. Dia al-majmu' al-munaddam. Maksudnya sesuatu yang terkumpulkan dalam susunan yang sistematis, serasi. Risalah ini masyhur dikenal dengan judul Mandumah Al-Baiquniyah. Tersusun dalam bentuk mandumah, terdiri dari 34 bait. Sebagaimana disebutkan oleh pengarangnya sendiri di bait terakhir dari risalah ini, di mana beliau berkata, "Waqad atat kal jauharil maknuni, samaituha mandumatal baiquni, fawqa 30 bi arba'in atat, abiyatuha thamma bi khairin khutimat." Di akhir bait dari Mandumah Al-Baiquniyah, beliau katakan, dan sungguh mandumah ini telah hadir laksana intan permata yang tak terjamah, dan aku menamakannya dengan Mandumah Al-Baiquni. Telah hadir dalam 34 bait, kemudian dengan kebaikan mandumah ini diakhiri atau disudahi. Itu makna dari bait yang terakhir. Penulis mandumah ini adalah Syekh Al-Baiquni. Nama beliau Umar bin Muhammad bin Fatuh Al-Baiquni. Dan Al-Baiquni itu dinisbatkan kepada suatu daerah yang bernama Al-Baiqun. Al-Baiqun, sebuah desa di wilayah Azerbaijan. Tahu kamu negara Azerbaijan? Di wilayah dekat Rusia sana pecahannya. Dan beliau juga dinisbatkan ke kota Damaskus di Suria. Maka dari itu sering juga disebut dengan Ad-Dimashqi. Jadi sering dalam biografi beliau itu disebutkan Umar bin Muhammad bin Fatuh Al-Baiquni Ad-Dimashqi. Dalam fikih beliau berpijak di atas mazhab Asy-Syafi'i, sehingga sering juga dinisbatkan dengan sebutan Al-Baiquni Ad-Dimashqi Asy-Syafi'i. Penisbatan beliau dengan Ad-Dimashqi bisa jadi karena beliau mungkin pernah tinggal atau menetap di sana. Kan Baiquni di Azerbaijan. Tapi bagaimana bisa dinisbatkan ke Damaskus, Dimashqi? Atau mungkin kakek moyang beliau itu pernah tinggal di Damaskus. Ala kulli hal, didapati dalam literatur yang membahas tentang biografi beliau, seringnya disebutkan seperti itu, Al-Baiquni Ad-Dimashqi Asy-Syafi'i. Beliau hidup di sekitar kurun waktu 1080 Hijriah. Berarti berapa tahun yang lalu itu? Subhanallah. Sekitar 400, hampir 400 tahun yang lalu. 350 tahun yang lalu. Jika Allah kehendaki keberkahan pada diri seseorang itu, subhanallah. Risalah yang ringkas, kecil, bagaimana bisa bertahan dalam perjalanan waktu ini. Dalam mandumah ini beliau memaparkan 31 pembahasan berkaitan dengan jenis-jenis atau macam-macam istilah bagi suatu hadis atau riwayat yang telah diletakkan oleh para ulama. Itu diletakkan oleh para ulama hadis dalam rangka memudahkan penjabaran ilmu hadis. Ya, sama dengan istilah-istilah fi'il fa'il, mubtada' khabar yang dirumuskan oleh para ulama nahwu. Enggak ada di zaman Nabi SAW. Ilmu itu diformulasikan setelah masa generasi salaf atau setelah masa Nabi SAW. Atau misalkan idgham, idhar, ikhfa, iqlab. Ini dirumuskan oleh ulama tajwid. Di zaman Nabi SAW tidak ada istilah ini. Di mana itu semua adalah istilah dalam bidang-bidang ilmu yang diformulasikan oleh para ulama masing-masing bidang. Apa maksudnya? Ya sebagai wasilah untuk mempermudah pembelajaran. Paham? Sama dalam setiap bidang ilmu ada istilah-istilah sendiri. Nah, istilah itu diletakkan, dikonsep oleh para ulama dalam rangka memudahkan penjabaran dan penyampaian ilmu. Dalam bidang ilmu hadis pun berlaku hal yang demikian. Para ulama spesialis bidang ilmu hadis kemudian merumuskan istilah-istilah khusus terhadap suatu riwayat hadis, yang kemudian menjadi sebuah istilah baku yang disepakati bersama di kalangan para ulama. Dan macam-macam istilah bagi suatu riwayat hadis sangatlah banyak. Di dalam mandumah ini penulis hanya memaparkan 31 macam riwayat hadis. Maksudnya 31 macam jenis atau macam hadis. Hadis yang dimaksud yaitu riwayat. Sebagaimana antum perhatikan dalam mandumah, yang pertama awaluhas sahihu, yang pertama hadis sahih. Yang kedua hasan. Wal hasanu ma'rufu turqan hasan. Tandai di mandumah itu, tandai mana yang jadi pembahasan. Yang ketiga dhaif. Yang keempat marfu'.
Cari kata-kata marfu'. Yang kelima maqtu'. Yang keenam musnad. Yang ketujuh muttasil. Yang kedelapan musalsal. Musalsalun qul ma ala wasfin ata. Musalsal. Yang sembilan aziz. Yang sepuluh masyhur. Ke-11 mu'an'anun ka'an sa'idin an karam. Mu'an'an. Yang ke-12 mubham. Yang ke-13 sanad ali dan nazil. Ali dan nazil itu satu. Yang ke-14 mauquf. Yang ke-15 mursal. Yang ke-16 gharib. Yang ke-17 munqati'. Yang ke-18 mu'dal. Yang ke-19 mudallas. Yang ke-20 syadz. Ke-21 maqlub. Dapat enggak antum? Cari itu, pokoknya yang kata-kata maqlub itu yang dimaksudkan. Yang ke-22 al-fardu. Al-fard. Ayo masa kalah sama Alvin ini. Pemalas ini. Ayo belajar mustalah bukan kaleng-kaleng. Yang ke-23 wa ma bi'illatin ghumudin au khafa illah mu'al. Mu'al. Mu'allalun mu'al. Yang ke-24 muttarib. Yang ke-25 mudraj. Yang ke-26 mudabbaj. Yang ke-27 muttafiq muftariq. Itu 27. Yang ke-28 mu'talif mukhtalif. Yang ke-29 munkar. Yang ke-30 matruk. Yang ke-31 maudhu'. Jadi ada 31 pembahasan istilah macam-macam hadis di dalam Mandhumah Al-Baiquniyah ini. Baik. Kita mulai. Qala an-nadhim rahimahullahu ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Abda'u bilhamdi musalliyan ala Muhammadin khairi nabiyyin ursila. Abda'u, aku memulai bilhamdi dengan mengucapkan hamdalah. Musalliyan, dalam keadaan aku bersalawat ala kepada Muhammadin, yang mana beliau adalah khairi nabiyyin, sebaik-baik nabi ursila yang diutus. Musalliyan di situ hal minad dhamir fi abda. Dia hal al-ismul mansub al-mufassir liman bahama minal hayat. Sahibul halnya mana? Dhamir ana. Abda'u bilhamdi. Gimana kamu itu memulainya? Ai dalam keadaan musalliyan, bersalawat kepada Muhammad khairi nabiyyin ursila, sebaik-baik nabi yang diutus. Dan salawat terhadap nabi itu apabila dari makhluk, maka maknanya talabus sana minallahilah. Kita memintakan kepada Allah pujian terhadap Nabi SAW di hadapan para makhluk terbaiknya, di hadapan para malaikat. Jadi kalau kita katakan Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad, itu maksudnya Allahumma athni ala abdika. Athni ala abdika Muhammad indal mala'il a'la. Ya Allah, sanjunglah, pujilah hambamu Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hadapan para makhluk terbaikmu. Paham? Berarti salawat Allah kepada nabinya maknanya apa? Allah bersalawat terhadap nabinya maknanya apa? Allah memuji, membangga-banggakan nabi di hadapan para malaikat. Ini makna. Kalau dari makhluk kita yang bersalawat, Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad, maknanya ya Allah, pujilah, sanjunglah hambamu Muhammad di hadapan para malaikat. Dan ini kebanggaan juga, kebanggaan bagi umatnya. Paham? Karena kitab tabi' Nabi SAW matbu', ketika al-matbu' yang diikuti panutan kita itu disanjung dan dipuji, maka mafkharah, kebanggaan bagi pengikutnya juga. Dan Nabi kita Muhammad SAW sebaik-baik makhluk. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tilkar rusulu faddalna ba'dahum 'ala ba'din, minhum man kalamallahu wa rafa'a ba'dahum darajat." Allah katakan di surat Al-Baqarah itu, para rasul itu kami utamakan, kami angkat derajat mereka sebagian dari sebagian yang lain. Di antara para rasul ada yang Allah ajak bicara, seperti Musa alaihi salam, dan sebagian mereka ada yang Allah angkat derajatnya. Nah, begitu pula sabda Nabi SAW, "Ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah wala fakhr." Aku ini adalah pimpinan anak Adam di hari kiamat nanti. Menunjukkan keutamaan Nabi terhadap seluruh nabi-nabi, seluruh makhluk. Begitu pula kisah syafa'atul udmah. Ketika umat manusia ini semua pergi ke Adam alaihissalam, meminta untuk disegerakan qada, meminta untuk disegerakan perhitungan hisab. Dan mereka menunggu 50.000 tahun lamanya, menunggu hari persidangan itu.
Kemudian ada minta udzur, pergilah kamu ke Nuh, fa innahu awwalur rusul. Karena dia adalah rasul pertama. Maka beliau pun minta udzur nafsi. Beliau sarankan untuk itu pergi ke Ibrahim. Fa innahu khalilullah. Karena beliau adalah kekasihnya Allah. Ibrahim minta udzur nafsi. Idhab ila Musa fa innahu kalimullah. Pergi kamu ke Musa, pergi kalian ke Musa. Karena beliau adalah kalimullah yang diajak bicara langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Musa pun minta udzur karena pernah melakukan dosa, membunuh walaupun tanpa sengaja. Nafsi. Maksudnya apa? Para nabi sendiri itu dilanda kedahsyatan situasi yang dahsyat, mencekam. Karena di depan ini kan ujian persidangan kan. Antara lulus dan tidak nih. Nah, sementara masing-masingnya para nabi pun mengingat, anak itu juga pernah melakukan dosa masalahnya. Jadi Adam minta udzur, Nuh minta udzur, Ibrahim minta udzur, sampai Musa pun minta udzur. Ingat dosanya. Nafsi masing-masing sendiri-sendiri. Idhab ila Isa. Pergi kamu ke Isa. Pergi mereka ke Isa, para manusia semuanya minta syafaat, minta untuk disegerakan persidangan. Maka Isa alaihissalam juga minta udzur nafsi. Kemudian idhab ila Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka manusia pun mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau pun sujud dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian irfa' ra'sak washfa' tushaffa'. Maka Allah katakan, angkat kepalamu dan berilah syafaat, niscaya kamu akan dimintakan syafaat, niscaya kamu akan diberikan. Nah, maka sejak itulah kemudian ditegakkan hisab. Ini menunjukkan bahwasanya Nabi SAW itu seafdal anbiya. Makanya dikatakan Muhammadin khairi nabiyyin ursila, sebaik-baik nabi yang diutus. Nah. Wa dhi min aqsamil hadithi iddah wa kullu wahidin ata wa haddah. Wa dhi isim isyarah. Dan ini wa dhi min aqsamil hadithi iddatun. Kamu perhatikan matanya itu. Wa dhi min aqsamil hadithi iddatun. Atau wa dhi min aqsamil hadithi iddah wa kullu wahidin ata wa haddah. Wa dhi, dan ini min aqsamil hadithi, dan ini termasuk dari macam-macam hadis, iddah, beberapa. Jadi ini takdim takhir. Asalnya itu wadhi iddatun min aqsamil hadis. Maksudnya gimana? Ini adalah beberapa dari macam-macam hadis. Jadi takdim dan takhir, dikedepankan dan diakhirkan. Wadhi min aqsamil hadis iddah, dan ini beberapa dari macam-macam hadis, gitu maksudnya. Kan tadi sudah dijelaskan bahwa dalam manzumah ini al-muallif membawakan 31 macam hadis yang diistilahkan oleh ulama bidang mustalahul hadis. Di mana masing-masing macam hadis itu wa kullu wahidin, di mana masing-masingnya ata wa haddahu wa ma'iyah. Wa kullu wahidin, di mana masing-masingnya ata telah datang wa bersama haddahu. Hadda maf'ul ma'ah. Mansub haddahu. Wa kullu wahidin ata wa haddah. Maksudnya, hadhihi iddatun min aqsamil hadis allati kullu wahidin minha qad ata ma'a bayani haddihi. Itu maksudnya hadd itu artinya ta'rif, definisi. Sehingga bisa terbedakan antara satu dengan yang lainnya, antara macam yang satu dengan macam yang lainnya. Paham? Misalkan hadis sahih. Definisinya bagaimana? Hadis hasan, sebutkan definisinya. Hadis dhaif, sebutkan definisinya. Marfu, sebutkan definisinya dalam manzumah itu. Paham? Nah, 31 hadis, 31 macam ini, wadhi min aqsamil hadithi iddah, dan beberapa macam-macam hadis itu tadi, yang ada 31 tadi, wa kullu wahidin, masing-masingnya, ata wa haddahu, telah datang bersamaan dengan penjelasan definisinya. Pahami ini baitnya. Jadi kamu kalau ngapal paham baitnya. Jelas sampai sini? Abda'u bilhamdi musalliyan ala Muhammadin khairi nabiyyin ursila wa dhi min aqsamil hadithi iddah wa kullu wahidin ata wa haddah. Begitu. Awaluha sahihu wa huwa mattasal isnaduhu wa lam yushadda aw yu'al yarwihi adlun dhabitun an mithlihi mu'tamadun fi dhabtihi wa naqlihi. Jadi yang pertama adalah hadis as-sahih. Taib. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan macam-macam hadis, kita telah mengetahui dan mengenal apa yang diistilahkan dengan apa?
Di setiap awal pembahasan suatu bidang ilmu, al-mabadi al-asyarah. Permulaan yang 10. Di setiap bidang ilmu pasti ada al-mabadi al-asyarah. Permulaan yang 10. Apa fungsinya permulaan yang 10? Biar kamu punya gambaran ini bidang ilmu ini kayak gimana sih maksudnya. Konsepnya seperti apa. Paham? Sorof punya sendiri, nahwu ada sendiri, fikih, usul fikih, qawaidul fikih. Semua bidang ilmu. Begitu pula mustalahul hadis. Siapa yang masih hafal mabadi al-asyarah? Azza syarafa ahsan. Inna mabadi'a kulli fannin asyarah. Sesungguhnya permulaan setiap bidang ilmu ada 10. Al-haddu, yang pertama al-haddu. Apa haddu? At-ta'rif, definisi. Wa kullu wahidin atawa haddahu. Kenapa haddam? Karena mansuk, wawu ma'iyah. Asalnya haddun, definisi. Inna mabadi'a kulli fannin asyarah al-haddu. Yang pertama, definisi. Definisi bidang ilmu yang akan kita pelajari ini. Apa definisinya ilmu ini? Ilmu hadis terbagi menjadi 2. Jenis yang pertama, qismur riwayah. Jenis periwayatan. Apa ini qismur riwayah? Qismur riwayah itu adalah apa-apa yang berkaitan dengan segala sesuatu yang diidhofahkan, disandarkan kepada Nabi SAW. Apa-apa yang berkaitan dengan sesuatu yang disandarkan kepada Nabi SAW. Baik itu ucapan beliau, perbuatan beliau, pentakriran beliau terhadap sebuah perbuatan, atau sifat beliau, khuluqiyah dan khalqiyah, secara akhlak tabiat beliau bagaimana, kemudian ciri-ciri fisik beliau bagaimana. Paham? Jadi ilmu riwayah itu apa? Apa-apa yang berkaitan dengan sesuatu yang disandarkan kepada Nabi SAW. Berupa ucapan, perbuatan, takrir, persetujuan Nabi terhadap sebuah kasus permasalahan, atau berkaitan dengan sifat-sifat beliau dari sisi tabiat, perangai, akhlak, maupun dari sisi ciri-ciri fisik. Jadi kayak gimana itu ilmu riwayah? Yang kita kenal dengan sebagai apa? Hadis. Paham? Kalau dikatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun. Ini dinamakan riwayah. Riwayah dari sisi qauliyah, ucapan. Paham? Dari sisi perbuatan misalkan, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fi salatil maghrib bitur. Misalkan sahabat mengabarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu membaca di salat maghrib itu dengan surat At-Tur. Ini dinamakan ilmu riwayah. Karena berkaitan dengan sesuatu yang disandarkan kepada Nabi. Dan ini termasuk disandarkan kepada Nabi karena berkaitan dengan perbuatan beliau. Atau pentakriran, pembolehan beliau dalam sebuah permasalahan. Seperti permasalahan memakan dhab, kadal padang pasir itu. Nabi tidak mau memakannya, tapi sahabat memakannya. Dan Nabi SAW membiarkannya. Ini berkaitan dengan takrir. Atau berkaitan dengan tabiat perangai beliau, bahwasanya beliau itu karena khuluquhul Quran, adalah akhlak beliau itu Al-Quran misalkan, atau dinukilkan dengan dalam riwayat yang lain ciri fisik beliau, bahwasanya beliau itu fisiknya begini dan begitu. Paham? Ini namanya ilmu riwayah. Yang kedua dari ilmu hadis namanya ilmu dirayah, dan ini yang kita maksudkan dalam pembelajaran bidang ilmu mustalahul hadis. Ilmu dirayah. Apa ilmu dirayah? Yaitu ilmu yang berkaitan dengan pengetahuan terhadap kaidah-kaidah yang dengan kaidah-kaidah tersebut dapat menghantarkan seseorang untuk dapat mengenali dan mengetahui keadaan seorang perawi. Tahu nggak perawi itu apa? Apa perawi, Pebi? Ya, pembawa riwayat. Jadi mengetahui keadaan seorang perawi. Apakah dia itu terpercaya thiqah ataukah tidak? Apakah dia itu mutqin, dhabit, kokoh hafalannya, ataukah tidak? Apakah dia itu pendusta, ataukah tidak? Ada kaidahnya. Dan juga ilmu untuk mengenali dan mengetahui keadaan al-marwi. Ada rawi, ada marwi. Kalau rawi apa dia? Sighahnya apa? Isim fa'il. Rawa yarwi riwayatan rawin
Terus isim maf'ulnya apa? Marwi. Jadi ada rawi, ada marwi. Jadi kesimpulannya ilmu dirayah yaitu ilmu yang berkaitan dengan pengetahuan terhadap kaidah-kaidah yang dengan kaidah-kaidah tersebut dapat menghantarkan seseorang untuk mengetahui keadaan seorang perawi dan juga keadaan al-marwi, yaitu keadaan yang diriwayatkan. Maksudnya keadaan riwayat dia. Jadi dilihat perawinya ini bagaimana, riwayatnya juga bagaimana. Ini ilmu dirayah. Jadi ilmu dirayah adalah sebuah ilmu yang berkaitan dengan kaidah-kaidah, di mana dengan kaidah-kaidah tersebut dapat menghantarkan seseorang yang belajar untuk mengetahui keadaan si perawi tadi, apakah dia itu sikoh ataukah tidak, terpercaya ataukah tidak, pendusta ataukah tidak, kokoh hafalannya atau tidak, dan juga untuk mengetahui keadaan al-marwi yang diriwayatkannya, riwayatnya dia itu. Benarkah riwayatnya itu seperti itu? Paham? Ini ilmu dirayah dan ini pembahasan kita. Dari sisi sanatnya dan matannya itu loh. Maksudnya riwayat ini bagaimana, sanatnya itu bagaimana, matannya bagaimana, apakah sanatnya bersambung ataukah tidak, apakah matannya sudah benar ataukah tidak. Ini ilmu dirayah. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta